Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas tentang cuitan atau Twitter ya, salah satu menteri di bidang hukum yaitu Pak Menko Mahfud MD ya. Jadi Mahfud MD itu menyoroti kasus hukum yang ada pada sinetron Ikatan Cinta yang terkait pembunuhan. Nah, di situ dia itu menyoroti atau berkomentar kasus pembunuhan dalam alur ceritanya. Nah, terus kemudian kita mau bahas sebenarnya bagaimana sih sebenarnya yang disoroti Mahfud MD itu dalam hukum pidana yang sebenarnya. Jadi kita nggak akan membahas tentang Mahfud MD maupun sinetron Ikatan Cintanya tidak, tapi yang kita mau bahas adalah snapshot terkait dengan sorotan kasus pembunuhan di dunia nyata atau dalam hukum pidana. Nah, seperti apa penjelasannya dan bagaimana perlakuan realnya atau penjelasannya dalam hukum pidana kita saksikan di video ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini kita buat hanya untuk tujuan edukasi dan hanya untuk berbagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini kemungkinan bisa out of date jika di masa mendatang ada perubahan-perubahan yang terkait dengan isi atau konten dari video ini ya. Nah, itu disclaimernya. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, ini saya ambil snapshot atau screenshot dari Twitter atau cuitan dari Pak Mahfud MD. Jadi tanggal 15 Juli kemarin. Jadi saya bacakan ya. Jadi PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yang mengaku dan minta dihukum karena membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dalam hukum pidana itu bukan bukti yang kuat. Pembunuh Roy adalah Elsa. Sarah, ibu Elsa mengaku sebagai pembunuhnya dan minta dihukum demi melindungi Elsa. Lah, dalam hukum pidana tak sembarang orang mengaku lalu ditahan. Kalau begitu nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas. Nah, kita nggak akan sorotin Pak Mahfud MD-nya, kita nggak akan sorotin PPKM atau mungkin sinetron Ikatan Cintanya, tapi kita mau lihat bagaimana sih pengakuan dalam hukum pidana itu yang sebenarnya, yang realnya itu seperti apa ya. Jadi seperti itu yang kita mau bahas. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa penjelasan seperti ini ya. Yang pertama, kita harus lihat dulu alat bukti dalam hukum acara pidana itu seperti apa saja. Ya, di pasal 184 ayat 1 KUHP jelas ada yang namanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Nah, urutan A, B, C, D, E ini menunjukkan adalah urutan yang paling tinggi. Artinya, keterangan atau informasi yang disampaikan oleh terdakwa, entah itu pengakuan atau informasi lainnya, itu berada pada level yang paling rendah atau berada pada level yang paling lemah. Nah, kemudian menurut Yahya Harahap pada bukunya, apa yang tersirat di pasal 189 ayat 4 KUHP memiliki makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau bukan volledig bewijskracht. Nah, itu bahasa Belandanya. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Ya, artinya bahwa pengakuan itu tidak serta-merta bisa diterima dalam persidangan, apalagi pengakuan orang yang tiba-tiba tidak ada juntrungannya mengaku sebagai pembunuh, ya seperti itu. Nah,
Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, maka penuntut umum yaitu jaksa ya dan persidangan tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Karena KUHP tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat atau murni. Sehingga ada atau tidaknya pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan. Nah, artinya benar yang tadi disampaikan Pak Mahfud MD. Jadi, dalam hukum pidana di Indonesia tidak bisa serta-merta orang mengaku membunuh itu langsung ditahan. Artinya harus dicek dulu. Nah, bisa jadi benar tadi tujuan orang mengaku bisa melindungi. Contoh, ayah melindungi anaknya yang melakukan pembunuhan, sehingga yang mengaku adalah ayahnya. Atau tadi, si pembunuh membayar seseorang untuk mengaku menjadi pembunuh dengan imbalan tertentu. Nah, itu sebabnya maka dalam hukum pidana, pengakuan itu tidak serta-merta dikatakan sebagai menentukan pembunuhnya atau menentukan orang yang melakukan tindakan pidana. Ya, jadi makanya disebut pengakuan bukan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan. Itu ya. Jadi saya pikir konstruksi pemikirannya harus seperti itu. Jadi ketika nanti ada kasus-kasus yang mirip, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat. Dan satu lagi bahwa dalam hukum pidana juga sering disebut namanya hak ingkar atau ada yang namanya hak ingkar. Artinya bisa saja orang mengingkari perbuatannya. Ya, makanya itu yang paling penting adalah bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu tindak pidana selain dari pengakuan. Nah, saya pikir itu yang mau saya sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kekeliruan silahkan disampaikan, nanti insya Allah kita akan benarkan memang kalau itu ada kesalahan. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.